Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Seperti Jumat-Jumat kemarin di acara rutinan kita di Jumat Sehat, nggak kawan Arif Bu ya, Jumat Sehat. Jumat sehat. Di acara Jumat Sehat, kopi dulu. Nah, untuk Jumat ini kita mulai masuk ranah yang berbeda Religius karena kemarin sudah berbicara dasar. Tema yang pertama kan niat, oke. Niat itu istilahnya pondasi dasar. Pondasi buat apa? Tentunya buat manusia. Karena manusia dikatakan sebagai khalifah fil ard, tapi juga memiliki sifat abdun. Satu sisi pemimpin, satu sisi sebagai abdun mudah terperdaya, lemah, butuh tempat bersandar dan lain sebagainya. Jadi manusia di situ memiliki dua dimensi sebagai hamba dan dimensi sebagai khalifah. Dimensi baik, buruk, benar, salah. Kemarin dijelaskan juga yang benar belum tentu baik. Kemudian yang baik juga belum tentu salah. Artinya kan kayak gitu. Jadi makin susah saja menjadi manusia Pak Salam ya. Kiri dikira komunis, kanan dikira subversif. Jadi untuk meluruskan itu semua, dijelaskan terlebih dahulu bahwa manusia itu adalah makhluk yang fitrah, suci. Selain itu manusia juga makhluk yang merdeka. Atau yang bisa dikenal ada istilah kemerdekaan manusia atau ikhtiar. Nah, dikatakan bahwa manusia merdeka tapi ada satir atau dinding kaca di situ yang bernama keharusan universal. Atau bisa kita kenal dengan takdir. Jadi istilahnya itu hal unik yang melekat pada diri manusia sejak lahir menurut saya. Karena apa? Karena manusia diciptakan itu keadaan suci, kemudian mau jadi apa nantinya tergantung kedua orang tuanya mau dijadikan apa. Di sisi lain, manusia memiliki keharusan universal. Kalau kita berbicara umat muslim, ada ibadah mahdoh yang diatur dan ada juga ibadah yang ghairu mahdoh. Intinya seperti itu. Nah, untuk sore hari ini atau Jumat ini merupakan pertemuan yang keempat acara rutinan kita, Bang. Siap. Nah, dan yang membersamai kita kali ini masih sama. Ada Bu Isna Melani, dosen dari STAI Syekh Jangkung. Yang kita nantikan pemikiran umumnya. Dan juga tamu yang sore hari ini hadir yaitu Bang Agus. Siap. Dari apa ya, Kahmi Malang ya Bang ya. Siap. Sekarang karena domisili di Pati jadi Kahmi Pati. Kahmi Pati. Tentunya baik Busna ataupun Bang Agus banyak sudut pandang dan juga background ataupun basic yang berbeda. Karena beliau tentunya memiliki privilege yang berbeda. Dan kali ini kita akan coba gali pertama kaitannya kemerdekaan manusia dan keharusan universal. Kenapa kita harus berikhtiar kalau di situ ada takdir? Intinya kan kayak gitu. Mungkin bicara saya agak salah karena kenapa harus salah? Karena akan diluruskan, kan semacam itu ya. Jadi untuk forum ini langsung saja yang pertama dari Bang Agus. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Mas Arif, tapi tidak Arifso gitu ya. Sebenarnya akan lebih menarik kalau Arifso gitu ya. Dan yang kedua yang saya hormati Bu dosen kita. Dosen tidak mau Mbak dosen ya. Mbak dosen, saya lebih senang manggil Bu Melani lah ya. lebih akrab dengan dosennya begitu. Baik, pertama ini adalah syukur yang saya ucapkan bahwa hari ini kita bisa dipertemukan dalam forum yang insya Allah bernilai ibadah, dan ini adalah menjaga kita supaya nalar pemikiran kita itu tetap sehat, kata Rocky Gerung begitu. Siap Bang. Jadi nalar kita ini harus kita jaga supaya tetap memiliki independensi berpikir dan bisa kita praktekkan dalam independensi perilaku kita. Nah, yang kedua tidak lupa sholawat serta salam
kita sanjungkan kepangkuan besar Nabi Muhammad SAW Sallallahu alaihi. yang telah menyelamatkan kita dari kehancuran moral dan peradaban sehingga hari ini kita mendapatkan minadzulumati ilan nur, katanya begitu, pencerahan ya. Itu tahu salam. Nah, gitu kan. Jadi apa itu sebagai rahmatal lil alamin wa mau'idatal lil muttaqin. Kira-kira begitu. Sehingga harapannya ini menjadi investasi kita ketika kita bersolawat untuk mendapatkan syafaat di yaumul mahsyar terutama. Baik, pada kesempatan ini sangat menarik tentang kebebasan bertindak yang disebut kemerdekaan, bertindak kemerdekaan kemanusiaan, dan juga yang disebut dengan takdir tadi. Keduanya ini sesuatu hal yang kelihatannya kontradiktif. Ikhtiar, ada takdir. Nah, maka ini harus dipahami terlebih dahulu secara makro. Kita tata pemikiran kita dari awal. Ya. Awalnya bagaimana? Berangkat kita ini sebagai manusia itu harus jelas dulu posisinya kita itu di mana. Sejak zaman ajali kita ini sudah melakukan sebuah komitmen besar dengan Tuhan kita. Nah, komitmen itu tertulis dalam Al-Quran. Ketika ditanya, alastu birabbikum, qalu bala syahidna, kira-kira begitu. Jadi kalau ketika itu kita dibekali dengan memori, barangkali kita masih ingat ketika kita komitmen kita terhadap Tuhan kita. Apakah kamu mengakui bahwa saya ini adalah Tuhan kamu ketika di alam ruh, kan begitu. Karena tidak ada Pentium 4 dan memorinya, gitu kan. Jadi kita tidak ingat itu karena terbatas, ya. Jadi struktur kita pada saat komitmen itu berbeda dengan struktur kemanusiaan yang sekarang ini. Maka ketika kita jawab qalu bala syahidna, ya saya mengakui bahwa engkau adalah Tuhanku. Nah, ini adalah satu komitmen besar yang awal itu sudah kita bersama-sama sepakati dengan Tuhan kita bahwa kita ini adalah hambanya, adalah makhluknya. Nah, ketika kita itu masuk ke yang namanya alam dunia ini, kita masuk kepada alam kesejarahan. Nah, ini. Nah, alam kesejarahan itu apakah itu paket secara seluruhnya, skenarionya itu dari Tuhan? Ataukah ada ranah-ranah di mana kita ini memiliki kebebasan bertindak tadi, atau yang kita sebut sebagai ikhtiar. Nah, ini yang perlu kita pahami bersama, sehingga nanti ketika kita hidup ini, paham tentang situasi dunia, paham tentang situasi kemanusiaan kita, sehingga kita sebagai manusia itu mengerti antara takdir, antara ikhtiar, antara ketentuan dengan yang sudah ada, yaitu yang sering kita sebut kodok kodarnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, maka disinilah kita akan diskusi bersama. Nanti ada Bu Milani mungkin bisa lebih mencerahkan. Tetapi pada posisi ini, sesuai dengan dasar-dasar perjuangan yang bersama-sama kita pahami bahwa manusia di dunia ini sebagai kesejarahan itu diberikan kebebasan. Diberikan kebebasan untuk melakukan sesuatu. Artinya kehendak ini betul-betul bebas. Ya. Kenapa kehendak itu, kehendak kemanusiaan itu bebas? Ya, karena apa? Allah itu telah menyampaikan. Jadi waqulil haqqu mir rabbikum faman sa'a falyu'min faman sa'a falyakfur. Bahwa kebenaran itu berasal dari Tuhanmu. Nek kowe kepengin iman ya please, ente kepengin kufur ya please. Artinya Tuhan sangat demokratis. Nah, karena Allah sangat demokratis, maka kehendak kemanusiaan itu menjadi kebebasan bagi manusia. Loh, terus kaitannya dengan takdir apa? Begini kaitannya dengan takdir. Kita harus pahami bersama bahwa takdir itu adalah sesuatu yang telah terjadi.
Kalau belum terjadi, belum takdir. Maka kita tidak akan pernah tahu. Nanti setelah ini kita kemana itu kita nggak pernah tahu. Karena belum terjadi. Misalnya kalau saya menjatuhkan HP ini, misalnya saya jatuhkan plek. Nah berarti ini sudah takdir. HP ini saya jatuhkan. Terikat oleh ruang dan waktu. Detikan ini, jam ini sudah terjadi. Berarti takdir. Kalau belum bisa kita sebutkan takdir dari mana. Tidak bisa kemudian contohnya misalnya anak-anak ya sering bertanya misalnya, Pak bisakah saya misalnya ditakdir oleh Tuhan meninggal itu hari Jumat, kemudian saya hari Kemisnya saya bunuh diri, apakah saya bisa mati di hari Kemis? Nah, pertanyaan begitu. Sering kita dengarkan pertanyaan. Lah kalau saya begini jawabnya, lah dari mana kamu tahu bahwa kamu akan mati hari Jumat? Tidak ada yang pernah tahu. Kalau kamu bunuh diri hari Kamis, jika kamu memenuhi syarat-syarat kematian, maka kamu akan mati. Ya enggak? Misalnya orang bernapas, fungsi jantung tidak ada, ya mesti mati tuh. Nah orang percaya gantungnya saing itu lah mati, takdir langsung. Jadi karena kita tidak tahu takdir itu situasinya bagaimana, kejadiannya bagaimana nanti kan kita nggak tahu, maka tidak bisa kita memprediksi itu. Itu adalah betul-betul bentuk pengetahuan Tuhan. Ya, jadi ketika manusia itu mengandai-andai seperti itu berarti nggak bisa masuk. Maka takdir itu sebenarnya ada dua, yaitu mu'alak dan ghairu mu'alak. Mu'alak, maaf ya, jadi mubrom dan mu'alak. Maaf, saya revisi lagi. Mubrom dan mu'alak. Lah mubrom itu ada ghairu mubrom, mu'alak ya ada ghairu mu'alak. Tapi kita lebih spesifik pada mubrom dan mu'alak. Mubrom itu sesuatu yang sudah menjadi irodahnya Tuhan. Betul-betul di bawah kendali Tuhan, kehendaknya. Jadi hal yang sifatnya itu imanen. Sudah menjadi ketentuan Allah yang tidak bisa dirubah. Contoh, 1 + 1 pasti 2. Nek mbok ganti ora iso. Nah, itu sudah ketentuan. Karena itu tidak bisa dirubah. Ya kan? Misalnya kalau warna putih kita pertemukan dengan warna merah, pasti akan terjadi warna jambon. Positif. Allah tidak akan merubah itu karena itu sudah menjadi hukum-hukumnya. Dan yang kedua itu adalah mu'alak, takdir mu'alak. Takdir mu'alak itu takdir yang didasarkan atas kerja-kerja kemanusiaan. Contohnya, kalau kita makan, maka kita akan ditakdir kenyang. Kalau kita tidak makan, maka kita ditakdir tidak, ya lapar kita ini. Nah, ini saya tidak berbicara yang ghairu mubrom ya enggak. Saya bicara yang mu'alaknya saja. Loh, tapi kan ada yang Pak, yang misalnya tidak makan selama 1 bulan urip ya. Pengecualian itu jangan dibicarakan dulu, nanti ada spesifikasinya. Nah, oleh karena itu, kehidupan ini betul-betul itu adalah ada kehendak kemanusiaan. Jadi, kalau paham Jabariyah, itu menyampaikan bahwa seluruhnya itu murni dari skenario Tuhan. Jadi, betul-betul sutradara, skripnya yang bikin Tuhan, kan begitu. Kalau Qadariyah itu adalah ada kebebasan bertindak manusia, ya kan? Wow, betul-betul kita yang menentukan. Tapi ada di antara keduanya itu Abu Hasan Al-Asy'ari atau kalau kita sering sebagai aliran Al-Asy'ariyah ya. Nah itu tidak sepenuhnya menjadi ketentuan skenario Tuhan dan tidak sepenuhnya menjadi kebebasan bertindak kemerdekaan manusia full, tidak. Karena apa? Kita betul-betul kalau kehendak itu bebas, itu memang ya kalau kehendak kemanusiaan itu bebas. Ini menurut saya loh ya, dari pemahaman saya, faman sa'a fal yakfur, faman sa'a fal yu'min, faman sa'a fal yakfur. Nah, kenapa? Kalau kita tidak diberi kebebasan, tidak mungkin kita ini dihisab. Besok kan kita dihisab. Hidupmu itu buat apa?
Ya kan? Hisab itu adalah bukti nyata bahwa kesejarahan di dunia atau kesejarahan kemanusiaan itu betul-betul bebas. Lah, kalau kita dihisab, kalau semuanya sudah menjadi paket Tuhan, lah apa kok kita dihisab? Lah Tuhan menghisab dirinya sendiri berarti. Nah, disitulah bahwa menurut saya, pendapat saya berdasarkan analisa ayat-ayat tadi yang kita pahami bersama. Jadi kalau misalnya di tafsir Jalalain dan tafsir Marogi itu sudah dijelaskan ada ayat-ayat muhkamat dan ayat-ayat mutasyabihat. Kaitan dengan faman sa'afal yu'min, waman sa'afal yakfur, itu berarti ada kebebasan di situ. Tetapi tidak bebas sebebas-bebasnya. Dari sisi mana? Allah lah yang memberikan rahmat, memberikan hidayah. Contohnya apa? Habis ini, apakah saya akan berjalan ke barat ataukah saya jalan ke timur? Itu betul-betul kehendak saya. Tetapi saya bisa berjalan ke barat itu karena Allah memberikan saya hidup, memberikan saya kesehatan. Nah, sehingga apa? Sehingga tidak bisa dipisahkan antara kerja-kerja ketuhanan dan kerja-kerja kemanusiaan. Nah, ini tingkat tinggi, Mas. Sedikit pemahamannya harus tingkat tinggi. Lah, oleh karena itu kita tidak bisa memisahkan ini. Tapi manusia tetap harus ada tadi itu. Kenapa harus ikhtiar? Karena kita tidak pernah tahu apakah ini takdirnya mubrom atau mu'alak. Siapa tahu takdirnya mu'alak, maka kita harus ikhtiar, kan begitu. Siapa tahu ketentuan atau kejadian apa itu yang ditakdirkan tadi, yang saya katakan setelah terjadi itu kan takdir, enggak, belum. Kita tidak pernah tahu itu, maka kita perlu ikhtiar itu. Nah, maka ada ayat itu kan begini. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Surat Al-Kahfi ya. Nah, itu memang sih tafsirnya itu macam-macam ya, tapi ada dua pengertian. Ada yang hasab, artinya itu yang dimaksud adalah jiwa, bukan tindakan manusia. Tetapi menurut saya ini muhkamat, bahwa Allah tidak akan merubah nasib suatu kaum kalau kaum itu tidak akan merubah. Allah tidak akan mereformasi diri kita kalau kita tidak mereformasi diri kita sendiri. Itu artinya di situ ada ikhtiar, ya kan? Ada ikhtiar, ayat ini menunjukkan. Juga ada ayat yang menyampaikan wala tayasu mir rauhillah innahu la yayasu mir rauhillahi illal qaumul kafirun. Ini Al-A'raf ya kalau nggak salah. Al-A'raf apa? Ayat apa? Juz 10. Ya, juz apa itu? Enggak, itu harus dicek itu. Coba dicek itu ayat apa itu. Mas siapa? Iya. Mas Fikri ya, dilarang putus asa. Ya, dilarang putus asa. Janganlah kamu berputus asa dari rahmatnya Allah. Al-A'raf 21 coba. Ya. Al-A'raf 21 coba cek. 172 coba. Al-A'raf 172. Makanya ini harus pasti nih, jangan boleh mengarang-arang. Dimarahi nanti kalau banyak orang. Soalnya sekarang kan wah, semuanya kan harus berkaitan dengan takbir ini, saya kira kita masih langsungkan dulu ya, selain nanti disambung Bu Melani. Jadi atau Asy'ariyah, tetapi memang kebebasan berkehendak itu ada, ya. Tetapi tidak bisa berdiri sendiri kebebasan kemanusiaan itu, karena di situ ada kerja-kerja ketuhanan juga. Ya. Loh Pak, kan Allah itu kan tahu nanti itu saya kemana setelah ini, ya. Tapi apakah bentuk pengetahuan Allah itu karena innallaha alimun khabir, Allah itu maha mengetahui? Apakah merupakan paket bagi kita bahwa ini nanti saya akan ke barat? Tidak, menurut saya begitu. Kehendak itu betul-betul kehendak kemanusiaan. Tapi Allah tahu karena apa? Innallaha alimun khabir itu. Maka kalau kita dihikam, itu kan lebih cenderung kepada semuanya ini adalah menjadi ketentuan Tuhan, qadarnya. Jadi kalau di dalam rukun iman itu kan apa itu antuk minabillahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi
wal yaumil akhiri antu'mina bil qadari khairihi wasari. Artinya kan dari hadis ini, hadis ya itu ya. Dari hadis ini antu'mina bil qadari khairihi wasari itu semuanya dari Allah, baik atau buruknya itu. Tetapi tadi menurut saya bukan menurut saya ya, tapi berdasarkan analisa ayat tadi ada kebebasan kehendak di situ, tapi tidak bisa berdiri sendiri karena Allah memberikan hidup kepada kita sehingga kita bisa berjalan ke situ, ya kan? Allah memberikan rahmatnya kepada kita, kita sehat, kita dengan pemikiran kemanusiaan kita bisa berkehendak. Nah, apa buktinya kalau kita itu bebas berkehendak? Karena nanti kita akan dihisab. Dan hisab ini menunjukkan kita diberi kebebasan dan tidak paket gitu, kehidupan ini tidak paket, maka tidak boleh berputus asa. Saya kira kita awali ini dulu sebelum kita lanjut diskusi kita lebih menarik lagi, kita kerucutkan lagi tentang mubrom dan mu'alaq tadi. Terima kasih Mas Arif, jadi nanti kita lebih berdiskusi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.